Halo guys, selamat datang di channel Sam Keceng. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Jab Tak Hai Jaan. Film ini menceritakan seorang penjinak bom yang tak takut mati. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk simak videonya. Di awal film diperlihatkan tentara India yang hendak menjinakkan bom berdaya ledak tinggi di sebuah pasar. Tak lama kemudian datanglah Mayor Samar Anand yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Nah, si Mayor Samar ini dengan santainya mendekati bom. Dan salah seorang tentara mau memberikan baju anti ledak kepada Mayor Samar. Tapi ditahan oleh komandan. Dia berkata bahwa Mayor Samar ini sudah ahli dalam menjinakkan bom. Sudah lebih dari 97 bom dan ini yang ke-98. Dia juga berkata bahwa Mayor Samar ini dijuluki manusia yang tak bisa mati. Kembali lagi ke Mayor Samar yang dengan santainya menjinakkan bom. Market khulwa de. Setelah kejadian itu, Mayor Samar berkemah seorang diri di tepi laut. Saat sedang bersantai, tiba-tiba ada seorang gadis bernama Akira meminta tolong. Dengan sigap, Samar menyelamatkan gadis itu. Setelah Akira sadar, dia diberikan secangkir kopi dan jaket tentara oleh Samar. Usut punya usut, kejadian itu dilakukan dengan sengaja oleh Akira. Dia sengaja merekam kejadian itu karena dapat tantangan dari teman-temannya. Akira ini bekerja di Discovery Channel, yang membuat dia sering dapat tantangan yang aneh-aneh dari teman-temannya. Saat Akira di rumah, dia melepas jaketnya. Dan tanpa sengaja, catatan yang ada di jaket Samar pun terjatuh. Akira pun kemudian membaca catatan itu. Dan ternyata buku catatan itu adalah cerita Samar saat dia berusia 25 tahun. Dan ketika itu Samar berada di London. Di tengah-tengah hujan salju, Samar melihat seorang gadis cantik yang sedang berlari. Dan dia bernama Mira Tapar. Dia pun masuk ke dalam gereja. Dan dia baru saja lulus dari kampusnya dengan predikat terbaik yang membuat ayahnya sangat bangga. Si Mira ini berdoa kepada Tuhan layaknya sama sahabat karib. Dia bercerita bahwa bibinya hendak menjodohkannya dengan seorang bankir dari Wall Street. Mira berharap ayahnya tidak menyukainya. Padahal sejak kecil dia berjanji tidak mau menikah dengan lelaki India yang mempunyai kulit coklat. Sedangkan dia berharap dapat suami yang tampan berkulit putih. Di sisi lain, Samar hanya bisa menatap Mira dari jauh. Mira pun pergi. Dan di sini diketahui ternyata Samar di sana sedang bekerja membersihkan salju. Scene berpindah di kos-kosannya Samar. Dia ngekos berdua dengan temannya. Temannya menyampaikan bahwa sudah waktunya untuk bayar kos. Tapi dengan tenang Samar bilang kalau dia yang akan mengatasinya. Di sini Samar keluar dengan membawa gitarnya. Agar bisa membayar kos, dia rela untuk ngamen di tengah kota. Samar juga bekerja paruh waktu di sebuah toko. Ada salah satu pelanggan yang puas dengan pelayanan dari Samar. Pelanggan itu menawarkan pekerjaan buat Samar menjadi pelayan di restorannya. Scene berpindah ketika Samar menjadi pelayan di restoran itu. Dan pada saat itu di restoran tersebut ada acara tunangan. Dan yang membuat Samar kaget ternyata yang di atas panggung itu adalah Mira yang sedang tunangan. Di tengah-tengah acara Mira keluar untuk menghisap sebuah rokok. Di sini Mira terlihat tidak bahagia dengan perjodohan ini. Tiba-tiba Samar yang hendak membuang sampah bertemu dengan Mira. Di sini mereka berdua saling ngobrol dan tahu satu sama lain. Si Samar tahu kalau Mira memang bercita-cita ingin menikah dengan bule, tapi dia tidak bahagia. Sedangkan si Mira tahu kalau Samar adalah tukang mengamen di kota. Percakapan ini ditutup dengan Mira yang dicari oleh ayahnya. Besoknya saat Samar lagi ngamen di kota didatangi oleh Mira. Mira bermaksud ingin belajar nyanyi lagu Punjabi untuk memberikan kejutan kepada ayahnya. Mira menawarkan imbalan 500 pon kepada Samar, tapi Samar menolak uang itu. Samar mau ngajari Mira nyanyi asal Mira mau ajari Samar bahasa Inggris. Dan akhirnya keduanya pun deal. Dalam sebulan ini mereka intens saling bertemu. Saat sampai hampir 1 bulan, Samar yang sekarang bisa bahasa Inggris dengan bagus, tapi di sisi lain, Mira ternyata masih belum sempurna saat menyanyikan lagu Punjabi. Tapi di sini Samar bilang kalau Mira nyanyi bukan dari hati. Mira terlalu takut dengan orang sekitar yang melihat Mira bernyanyi. Dan untuk itu, Samar menawarkan solusi agar Mira bisa lebih percaya diri. Samar meminjam ponsel Mira untuk menelpon temannya Maria, agar mengajak Mira ke pesta jalanan nanti malam. Saat malam pun tiba.
Mira hadir di acara pesta jalanan tersebut. Di sini Mira terlihat sangat bahagia. Mira pun berjoget dengan penuh percaya diri. Setelah pesta jalanan selesai, saatnya buat mereka berdua pulang. Saat Mira hendak pulang naik kereta, di situ Samar menyatakan cintanya ke Mira. Dan Samar berniat untuk mencium Mira. Mira yang kaget dengan perkataan itu sampai lupa untuk naik kereta. Dan akhirnya mereka pun Scene berpindah di acara ulang tahun ayah Mira. Di sini Mira menyanyi dengan sangat indah sekali. Semua orang pun tepuk tangan, dan ayahnya terlihat sangat bahagia ketika Mira memberi kejutan tersebut. 2 hari pun berlalu, Samar yang pulang kerja melihat Mira di seberang jalan. Langsung datang menghampiri Mira dan mengajak dia makan. Mereka berdua pun pergi makan. Saat mereka makan, Mira pun curhat ke Samar. Dia bilang kalau dia akan menikah dengan tunangannya. Dan Mira pun gak bisa menolak karena ini keinginan ayahnya. Lanjut, Mira pun bercerita bahwa dulu ibunya juga meninggalkan ayahnya demi orang lain saat Mira masih usia 12 tahun. Samar hanya terdiam mendengarkan cerita Mira. Keesokan harinya, Mira yang berangkat ke kantor dapat hadiah dari seseorang. Mira terkejut ternyata hadiah tersebut dari ibunya yang telah lama pergi sejak Mira umur 12 tahun. Ibunya menuliskan sebuah surat dan memberi hadiah sari untuk pernikahan Mira. Setelah membaca surat dari ibunya, Mira pun datang menemui Samar. Mira pun menceritakan kejadian yang baru saja dia alami ke Samar. Dan Mira pun memutuskan untuk pergi menemui ibunya. Sampailah Mira ke kediaman ibunya. Ibunya yang melihat kalau yang datang ke rumahnya adalah Mira langsung menangis terseduh-seduh dan langsung memeluk dan mencium Mira. Setelah itu ibunya Mira menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Ibunya pergi meninggalkan ayahnya Mira karena tidak mencintai ayahnya dari awal pernikahan. Sampai akhirnya ibunya Mira jatuh cinta sama pria lain dan pergi meninggalkan Mira dan ayahnya. Dari cerita ibunya, akhirnya Mira mengerti kenapa ibunya meninggalkan dia saat masih kecil. Scene berpindah ketika Mira dan Samar sedang berkencan. Setelah itu Samar mau pamit untuk pergi kerja. Tiba-tiba ditabrak oleh mobil. Mira yang panik mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Kali ini Mira bernegosiasi apabila Samar bisa hidup maka dia akan meninggalkannya. Tiba-tiba Samar pun sadar. Sepertinya Tuhan mengabulkan keinginan Mira. Mira yang tahu kalau Samar sudah sadar akhirnya pergi ninggalin Samar. 4 hari pun berlalu. Dan selama 4 hari itu, Samar terus mencoba menghubungi Mira, tapi tidak ada jawaban. Sampai tiba-tiba Mira datang ke kos-kosannya Samar. Di sini Samar kaget dengan kedatangannya Mira. Bukan untuk menjenguk Samar yang sakit, malah kedatangan Mira ini untuk mengucapkan salam perpisahan. Karena dia akan menikah dengan tunangannya Roger. Dan Mira menjelaskan ke Samar bahwa dia telah berdoa kepada Tuhan. Mira berdoa untuk hidupnya Samar. Sebagai gantinya, Mira berjanji untuk meninggalkan Samar. Mira meminta agar Samar pergi dari London. Di sini Samar terlihat sangat emosional. Dia hanya bisa berkata selamat kepada Mira. Scene berpindah di gereja, di mana Samar yang benci dengan keputusan dari Mira. Mira berpikir apabila dia tidak bersama Samar, maka Samar akan tetap hidup. Samar pun menantang Tuhan karena hal itu. Samar berjanji akan menghadapi kematian setiap hari. Agar keyakinan Mira tentang hal itu berubah. Dan akhirnya Samar pun pergi meninggalkan London. Karena hal inilah membuat Samar tak takut akan kematian, hingga dapat julukan manusia yang tak bisa mati. Dan itu akhir dari cerita Samar yang dibaca oleh Akira. Akira yang terharu dengan cerita Samar berniat untuk mempersatukan Samar dengan Mira. Sekalian dia mau mengembalikan jaket milik Samar. Akira meminta bosnya untuk diberikan tugas membuat video dokumenter tentang tentara penjinak bom. Bosnya pun menyetujuinya. Akhirnya datanglah Akira ke markas tentara dan memberitahu Samar bahwa dia dapat tugas untuk membuat video dokumenter tentang tentara penjinak bom. Scene berpindah di mana ada sebuah bom di dalam mobil.
Samar yang tahu bahwa ini berbahaya memperingatkan Akira untuk menjauh. Tapi Akira yang bertekad mau buat video dokumenter pun tidak mendengarkan kata Samar. Tanpa sengaja Akira menginjak pemicu bom tersebut yang membuat bom itu meledak. Samar marah kepada Akira dan mengusirnya untuk pergi. Tapi Akira tetap dengan pendiriannya. Akhirnya Samar pun mengizinkan Akira untuk bisa membuat video dengan jarak yang dekat. Yang gilanya saat Samar sedang menjinakkan bom, Akira malah merayu si Samar dan menawarkan diri agar Samar mau jadi pacarnya. 2 minggu pun berlalu, tugas Akira telah usai dan dia pamit kepada para tentara itu. Scene berpindah di kantor Akira. Akira memperlihatkan video yang telah dibuatnya kepada Catherine selaku bosnya. Catherine pun terharu dengan isi dari video tersebut. Catherine pun berjanji akan menayangkan video tersebut, tapi dengan satu syarat. Samar harus datang ke London untuk membuktikan kalau cerita itu bukan rekayasa. Scene berpindah di London. Samar yang awalnya menolak untuk datang, akhirnya dia datang ke London. Akira pun senangnya bukan main, sampai-sampai dia hampir tertabrak mobil. Tapi saat itu Samar mendorong Akira untuk menyelamatkannya. Tapi naasnya malah Samar yang tertabrak oleh mobil. Samar pun masuk rumah sakit. Dan setelah Samar sadar, Samar mencari Mira dan lupa dengan Akira. Akira pun syok mengetahui hal itu. Baru diketahui ternyata Samar lupa ingatan. Dia hanya ingat 10 tahun ke belakang. Scene berpindah di mana Akira datang menemui Mira. Di sini Akira menceritakan semua yang terjadi dengan Samar, dan mereka berdua pun sepakat untuk mengembalikan ingatan dari Samar. Usaha dari mereka berdua pun sia-sia, dan pada akhirnya ketika di stasiun kereta api, tiba-tiba ada laporan bahwa di stasiun tersebut ada bom. Samar yang mendengar kata bom, dikit demi sedikit mulai muncul ingatannya. Setelah ingatan Samar kembali, dia langsung datang untuk menjinakkan bom. Scene berpindah di dalam gereja. Samar mengundang Mira untuk datang ke gereja itu. Samar menceritakan bahwa dia bertaruh sama Tuhan. Dan Samar bilang dia tidak akan menyerah walau sampai 100 tahun sekalipun. Sampai Tuhan menyerah dan mengembalikan Mira padanya. Scene pun berpindah di mana Samar kembali untuk menjinakkan bom. Samar yang sedang menjalankan tugasnya dikagetkan dengan kedatangan Mira. Di sini Mira baru sadar bahwa Tuhan tidak membiarkan Samar hidup tanpa Mira. Dan Tuhan membiarkan Samar tetap hidup agar bisa bersama Mira. Setelah percakapan singkat itu, Samar mengajak Mira untuk menikah bersamanya. Dan Mira pun mau. Dan akhirnya film pun selesai. Yang bisa kita ambil dari film ini, cinta itu butuh waktu dan cinta itu butuh perjuangan. Kadang kita harus rela menunggu untuk bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Oke, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.